Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua dan keluarga kita. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan mengenai self-regulation pada anak atau peraturan diri sendiri pada anak. Ada istilah I hate Monday yang sering digunakan para pekerja atau karyawan untuk menggambarkan betapa malasnya mereka kembali ke rutinitas bekerja. Tapi mereka tetap berangkat ke kantor, walaupun mereka kadang mengungkapkan seperti itu. Nah, tidak demikian halnya dengan anak-anak. Mungkin anak-anak juga berpikir, I hate Monday. Namun, anak-anak berani membuat berbagai alasan agar bisa tidak sekolah. Dari sakit perut lah, ingin belajar sama mama lah, sampai menolak untuk mandi, dan berbagai alasan yang mereka buat sehingga mereka tidak mau sekolah di hari Senin. Mengapa akhirnya kita tetap berangkat bekerja, sementara anak-anak cuek saja jika tidak berangkat sekolah? Jawabannya adalah masih lemahnya self-regulation anak, atau lemahnya peraturan diri si anak. Apa self-regulation itu? Self-regulation atau regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Ada juga yang mengartikan self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikirannya, perasaannya, keinginannya, dan tindakannya untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah dia tetapkan. Kontrol di sini erat kaitannya dengan pengaturan emosi dan perilaku terhadap perubahan situasi apapun yang mampu dilakukan seseorang secara mandiri. Kemampuan mengatur diri sendiri inilah yang membuat seseorang mampu untuk melakukan sesuatu yang kadang berlawanan dengan apa yang dirasakannya dan apa yang diinginkannya. Pada kasus di atas, anak-anak masih harus dirayu atau diingatkan mengenai serunya bermain bersama teman di sekolah, atau hal-hal lainnya yang menarik di sekolah, agar akhirnya ia mau bangun pagi, pergi mandi, dan berangkat ke sekolah. Mereka belum mampu mengontrol rasa malas mereka sendiri untuk berangkat ke sekolah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah self-regulation terbentuk dengan sendirinya atau bisa dilatih? Regulasi diri adalah keterampilan, artinya bisa dipelajari atau diajarkan, artinya bisa dilatih. Albert Bandura, psikolog asal Kanada yang meneliti tentang hal ini, mendefinisikan self-regulation sebagai suatu proses aktif dan terus-menerus yang kita lakukan dalam berperilaku, termasuk menilai konsekuensi dari perilaku tersebut. Kemampuan mengontrol diri inilah yang kelak mempengaruhi pikiran, perasaan, motivasi, dan tindakan kita. Kapan self-regulation bisa ditanamkan pada anak? Sejak anak mulai belajar, ada konsekuensi atau ada sebab akibat dari perilakunya. Contohnya,
saat anak tahu bahwa jika ia menjatuhkan mainannya, ibunya langsung mengambilkan untuknya. Atau saat anak belajar bahwa jika ia menangis, ada yang menggendongnya, membuatnya nyaman. Disinilah anak belajar aksi-reaksi, yang merupakan tahap awal pembelajaran self-regulation atau peraturan diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menumbuhkan self-regulation pada anak? Jika kita ingin anak kita mampu mengontrol dirinya, maka latihan terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa diri si anak itu memiliki kontrol, memiliki kendali terhadap banyak hal dalam hidupnya. Jadi, anak harus diberi kesempatan untuk mengatur diri dan mengendalikan dirinya. Bahkan, anak diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, bahkan boleh melakukan kesalahan. Ada istilah trial and error pada pengasuhan atau pendidikan anak. Dia boleh melakukan percobaan, boleh juga dia melakukan kesalahan, namun kesalahan itu nantinya diperbaiki di hari esoknya atau di hari mendatang. Untuk itu, anak sebaiknya diajak terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Sederhananya saja, misalnya dilibatkan untuk memilih restoran. Restoran mana untuk makan bersama keluarga di akhir pekan misalnya. Ajaklah anak diskusi mengapa restoran tersebut dipilih. Apakah karena makanannya yang enak, karena ada playgroundnya, atau harganya yang terjangkau, atau ada hal-hal lain yang menarik hatinya. Kemudian setelah makan, lakukanlah kegiatan refleksi atau evaluasi. Apa benar enak makanannya? Atau hal apa yang paling menyenangkan ketika makan tadi? Atau makanan apa yang paling ia sukai dan ia merasakan enak? Cara lain misalnya membiarkan anak untuk memilih sendiri outfitnya atau pakaiannya. Mulai dari pakaian dalam misalnya, pakaian luarnya, sampai kepada sepatu, tas yang akan dia pakai pada kegiatan sehari-hari atau ketika akan berekreasi di akhir pekan misalnya. Intinya, siklus dari planning, doing, review menjadi siklus yang penting dan dibiasakan dalam kegiatan sehari-hari si anak. Nah, sekarang bagaimana jika anak terlanjur tidak memiliki self-regulation? Apa yang akan terjadi? Tentunya anak akan mengalami kesulitan untuk menjadi mandiri. Semua orang tua menginginkan anaknya mandiri. Tapi memang harus diingat bahwa mandiri di sini bukan sekedar mandiri secara fisik atau sekedar membawa keperluannya sendiri, melainkan mandiri dalam menilai satu situasi, memilih dengan pertimbangan dirinya sendiri, sampai pada akhirnya mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas keputusannya tersebut, termasuk mandiri secara ekonomi. Nah, bagaimana menumbuhkan self-regulation pada anak jika ia tidak mendapatkan pendidikan itu sewaktu kecilnya? Nah, karena regulasi diri adalah suatu keterampilan, maka jika disadari dan disepakati untuk menjadi suatu tujuan pengembangan diri, tentunya bisa dilakukan untuk menumbuhkan self-regulasi pada anak. Nah, sekarang bagaimana dengan anak yang berkebutuhan khusus? Perbedaannya adalah bahwa anak yang berkebutuhan khusus memerlukan waktu yang lebih lama dan perlu ada media belajar yang berbeda. Perlu disepakati juga level kemandirian yang ingin dicapai, yang pastinya berbeda
untuk setiap anak yang berkebutuhan khusus dibanding anak yang normal seperti biasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.